Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 77 ayat 12 sampai 14. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat persekutuan doa pagi. Hari ini, tanggal 23 Februari, kita berjumpa lagi dalam perjumpaan online. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau masih memberi kami kehidupan. Engkau memberi kami pengharapan. Engkau memberi kami pelayanan. Maka kami ingin menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh boleh memahami kehendak-Mu melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami siap untuk melakukan kebenaran firman itu. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Mari disiapkan dulu bacaannya. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan memperhatikan mulai ayatnya yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang rajin, tekun membaca Alkitab dan berusaha untuk menggali kebenarannya, untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang berkata Tuhan, saya memberi judul renungan doa pagi hari ini adalah dihajar tetapi tetap tegar. Dihajar tetapi tetap tegar. Sombong amat. Dihajar tetap tegar. Mana bisa? Bisa. Mari kita perhatikan bacaan kita. Apa sih perbedaan orang Kristen dan bukan Kristen? Lebih dalam lagi, apa bedanya hidup orang Kristen dan bukan orang Kristen? Coba Bapak Ibu saudari menjawabnya. Apa bedanya kira-kira ya? Aksesorisnya, tampilannya. Hati-hati. Aksesoris Kristiani seperti salib tidak hanya dipakai oleh orang-orang Kristen. Lalu stiker-stiker yang tulisannya ayat-ayat Alkitab atau kalimat-kalimat bijak itu pun tidak menjamin dia betul sebagai pengikut Kristus. Yang membedakan seharusnya adalah kehidupan orang tersebut. Artinya bahwa ada perbedaan bahwa kehidupan orang Kristen menjadi lebih baik. Karena apa? Karena Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, mengajarkan yang baik. Maka kita harus menampilkan kebaikan-kebaikan kehidupan itu. Nah, maka ketika situasi mendesak kita, mengancam kita, menekan kita, identitas kita sebagai orang Kristen tetap ditampilkan, tidak berubah. Dan orang lain di sekitar kita, karena kita tetap tegar, karena kita tetap menampilkan nilai-nilai Kristiani yang membawa kemenangan, nilai-nilai Kristiani yang membawa sukacita itu, melihat
bahwa ini adalah orang Kristen yang jempolan. Tapi sebaliknya, kalau kehidupan kita sama dengan orang Kristen, maka orang-orang lain akan menganggap, ya bukan begini, tetapi ya tidak baik sebagai orang Kristen. Kristus tidak disaksikan dalam kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Kehidupan yang menekan, kehidupan yang mengancam, tidak membuat identitas kita menjadi luntur, tetapi tetap tegar. Apapun tantangannya. Jemaat Kristen mula-mula pada abad pertama, tahun 70-an, tahun 50-an, yang disaksikan oleh surat Petrus ini, menghadapi kekejaman, menghadapi hukuman dari Kaisar Romawi. Orang-orang Kristen dikejar-kejar untuk dibunuh. Orang-orang Kristen dikejar-kejar untuk dipermainkan. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan bahwa tetaplah seia sekata di dalam pimpinan Kristus. Artinya bahwa seia sekata kita tidak menyesal bahwa ia mengatakan ya, amin, bahwa aku adalah orang Kristen. Identitas Kristiani harus dinampakkan dengan kebaikan. Caci maki tidak dibalas dengan caci maki. Kejahatan tidak balas dengan kejahatan, tetapi kita terus menebarkan berkat, menebarkan kebaikan. Masalah menghajar kita dengan begitu keras, tetapi kita tetap tegar untuk menyaksikan identitas Kristiani kita. Ini artinya bahwa kita sungguh-sungguh bertekad untuk hidup dengan menampilkan identitas Kristiani kita. Untuk ini, penulis surat Petrus, ia mengutip doa Daud. Ia mengutip Mazmur Daud. Pada ayat yang 10 sampai 12 kita melihat di sini bahwa Rasul Petrus mencoba untuk mengingat keyakinan Daud yang walaupun diancam, dikejar-kejar untuk dihabisi, tetapi Daud tetap fokus kepada Allah. Hatinya tegar. Dan siapa yang mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, menjaga bibirnya, menjauhi kejahatan. Karena mata Tuhan selalu melihat, selalu melindungi. Ini menjadi pedang bermata dua. Kita tetap tegar untuk menjaga identitas kita sebagai orang Kristen. Tidak terpengaruh karena tekanan, ancaman, lalu kita meninggalkan iman Kristen atau kita menghujat Tuhan. Karena Tuhan melihat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita malu untuk berbuat ingkar. Malu untuk mengkhianati identitas Kristiani kita. Karena mata Tuhan terus melihat kita. Dihajar tetapi tetap tegar, pertama-tama membutuhkan komitmen untuk hidup tetap setia sebagai pengikut Kristus. Permasalahan ekonomi yang sedang kita hadapi karena imbas dari pandemi yang membuat para pekerja tidak bisa leluasa mencari nafkah, yang tidak bisa leluasa karena takut akan terinfeksi virus COVID-19.
itu semua tidak menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Ini membuat kita makin bergantung kepada Allah. Allah tidak pernah melepaskan pandangan matanya kepada kita. Maka kita tetap tegar, dihajar oleh apapun. Dan kalau kita memiliki keyakinan seperti ini, maka kita bertekad untuk selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan inilah kunci berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita selalu tertuju kepada Tuhan, tegar, sakit, pekerjaan lagi sulit, orang-orang mengancam kita, menyepelekan kita, tetapi kita tetap berbuat baik. Dan kalau kita tetap berbuat baik, orang tidak punya celah untuk menyakiti, menyusahkan kita. Aduh, aku sudah berbuat baik, Pak. Tetapi tetap saja dihajar. Tetap saja dilukai. Tetap saja dibikin rugi. Ketika kita sungguh-sungguh berbuat baik dan tetap menderita, maka itulah kebanggaan kita. Bahwa kita memikul salib Kristus. Karena kita sudah berbuat baik, tetapi kita disakiti. Maka kita ingat, Yesus pun berbuat baik, ingin menyelamatkan, mengajarkan apa yang baik, dihabisi juga. Ini membuat kita berefleksikan bahwa hidup sebagai orang Kristen, kita memikul salib untuk mewartakan kabar baik. Kristus telah mati, tetapi Ia telah bangkit untuk menyertai kita. Maka, mari dihajar tetap tegar untuk berbuat baik. Apapun yang terjadi, nilai-nilai atau identitas Kristiani yang kita emban, yang kita miliki dalam hidup kita, jangan dibiarkan hanyut, luntur, hilang, lenyap. Tetapi makin dihajar, kita makin tegar. Makin dihimpit persoalan, kita makin didorong untuk melakukan kebaikan. Maka, Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo kita wujudkan kebaikan yang sederhana untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, terutama orang-orang yang kita jumpai. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kita kalau kita sudah berbuat baik? Dan sekalipun kita sudah berbuat baik, tetapi kita tetap dijahati, orang memperlakukan yang tidak baik kepada kita, itulah kebahagiaan kita. Karena Yesus pun demikian. Kita memikul salib sebagai saksi Kristus yang bertekad, walaupun dihajar, tetap tegar untuk menyatakan kebaikan. Ayo, buktikan itu, wujudkan itu kepada suami, kepada istri, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak, kepada orang tua. Ketika masalah kita menekan, menghajar, kita tidak limbung, tetapi kita makin tegar untuk melakukan kebaikan. Sahabat, doa pagi. Mari kita berbuat baik dalam kesungguhan dan tetap tegar. Amin. Mari kita berdoa. Dalam keheningan kehidupan kami, Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu. Dan sebaliknya, dalam kebisingan permasalahan kehidupan kami, Engkau tetap memberikan keteduhan di hati kami, di jiwa kami. Maka kami ingin hidup dengan terpaut padamu.
membuat kami makin tegar ketika situasi kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan. Ketika hati dan pikiran kami cemas karena persoalan-persoalan yang kami hadapi. Maka Bapa di dalam surga, berikan kami iman yang teguh, agar walaupun badai menghantam kami, menghajar kami tetap tegar untuk selalu menyatakan kebaikan, memuliakan nama-Mu melalui tutur kata yang baik, melalui perbuatan yang baik, sehingga kehidupan kami dimanapun kami berada, kami tetap memberikan pengaruh, memberikan dampak yang baik. Syukur padamu ya Allah, yang selalu memberkati kami dengan segala kebaikan. Terima kasih, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam doa pagi. Maka kami mohon ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Karena kami berdoa dengan segala ketekunan, dengan segala keyakinan. Layakkanlah doa-doa kami ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah, agar boleh memimpin, memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan arahan-arahan, mengatur situasi lingkungan, agar situasi pandemi ini tidak berkepanjangan, mengedukasi masyarakat, membiarkan kehidupan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, di dalam perhatian-perhatian kami untuk hidup sehat, untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan, untuk mengenakan masker dimanapun kami berada ketika keluar rumah. Maka ya Bapa, mampukanlah masyarakat, mampukanlah kami untuk juga mengantisipasi agar kami tidak menjadi penyebab penularan virus. Kami sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan dalam segala kebaikan. Bapa dalam surga, Engkau juga memberkati negara Republik Indonesia ini Tuhan. Dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dari ancaman-ancaman langsung maupun tidak langsung, dari pihak-pihak yang ingin melihat Indonesia tidak berkembang, yang ingin mereka melihat Indonesia tidak merasakan gemah ripah loh Cinawi. Oh Tuhan, pimpinlah aparat keamanan, pemerintahan dimanapun, agar boleh memberikan rasa yang aman untuk memimpin negeri ini dimanapun berada. Masyarakatnya Tuhan, maka kami berdoa Tuhan untuk para petugas-petugas di perbatasan-perbatasan negeri ya Tuhan. Beri mereka sukacita ketika mereka bekerja, memberikan rasa aman untuk rakyat ini. Mereka berpisah dari anggota keluarganya. Mereka berpisah dengan pasangan hidupnya untuk melaksanakan tugas menjaga batas-batas negeri. Untuk tentara Republik Indonesia, untuk polisi Republik Indonesia. Oh Tuhan, berikan mereka ketekunan, berikan mereka keberanian untuk mewujudkan kebaikan, kedamaian untuk rakyat Indonesia. Kami bersyukur untuk pemerintah yang baik yang Kau berikan kepada Republik ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa agar situasi pandemi ini Tuhan dapat diantisipasi. Berkatilah para satgas, para petugas dimanapun berada yang sedang menyalurkan vaksin, yang sedang melakukan pemberian vaksin kepada masyarakat sesuai dengan kategorinya masing-masing, urutannya masing-masing Tuhan, agar vaksin ini juga menjadi salah satu cara untuk pemulihan kebaikan kehidupan, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia, agar setiap negara boleh mendapatkan vaksin yang baik untuk rakyatnya. Bapa, berkatilah agar aturan-aturan untuk mendapatkan vaksin boleh dipenuhi oleh penduduk, oleh masyarakat Indonesia, sehingga akhirnya kami boleh mendapatkan kebaikan dari vaksin COVID-19 ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga teringat akan situasi alam kami. Bencana alam, ada tanah longsor, ada keringan, ada angin ribut. Tuhan, kami berdoa
untuk kota Jakarta. Oh Tuhan, ketika kami mendengarkan berita-berita yang menggentarkan ancaman banjir di Jakarta, Tuhan tolong agar ancaman itu tidak terjadi, tetapi doronglah masyarakat, doronglah petugas untuk boleh mengantisipasi sebelum kejadian banjir itu berlangsung. Tuhan, kami berdoa untuk rakyat yang kelaparan. Tuhan, mereka yang tidak bisa mendapatkan makanan seperti kami dengan layak, yang masih harus bekerja keras tapi hasilnya sedikit. Oh Tuhan, berkatilah mereka agar mereka boleh mendapatkan bantuan yang secukupnya, bantuan yang sebenar-benarnya. Terima kasih untuk para petugas. Terima kasih untuk kemurahan hati orang-orang yang mau membagi berkatnya dengan orang-orang di sekitarnya yang kekurangan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dengan segala rencana kerjanya, menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah di Indonesia, ataupun kegiatan-kegiatan LAI ini di daerah-daerah terpencil, sehingga firman Tuhan diberitakan di penjuru daerah Indonesia ini, Tuhan. Bapak, kami juga teringat akan situasi pembelajaran jarak jauh yang sedang dilakukan oleh para pelajar dari tingkat SD sampai SMA, bahkan juga mahasiswa. Tuhan, tolonglah para pelajar dan mahasiswa boleh mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan tekun. Berikan mereka kesehatan mata, beri mereka kejujuran, agar situasi pandemi yang membuat mereka harus melakukan pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan dengan penuh sukacita. Untuk anak-anak yang masih TK, SD, bahkan juga SMP mungkin, Tuhan berkatilah para orang tua untuk bisa membimbing mereka, para anak-anaknya melaksanakan PJJ, beri mereka kesabaran, dan anak-anak juga ketekunan. Kami berdoa untuk guru-guru ya Tuhan, beri mereka kreativitas dan sukacita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersukacita telah bergabung dalam kehidupan berjemaat di GKI Surya Utama. Tuhan, berkatilah kami sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama, agar kami sungguh-sungguh meluaskan kerajaan surga dalam setiap kegiatan bergereja yang kami lakukan, kegiatan berjemaat yang kami lakukan, agar semua kegiatan itu memberikan dampak yang baik. Tuhan memberikan kami perkembangan iman, kami memberikan perkembangan sosial, kami juga mendapatkan segala kebaikan dari kegiatan beribadah dan berjemaat di GKI Surya Utama. Berkatilah majelis jemaat ya Tuhan. Kami memohon agar majelis jemaat, para pendeta dan para penatua dapat bekerja sama dengan setiap pelayan-pelayan Tuhan di berbagai macam bidangnya, dengan guru sekolah minggu, dengan panitia atau dengan pengurus ibadah online. Oh Tuhan, tolonglah agar itu semua bisa dilaksanakan dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa agar kegiatan-kegiatan ibadah online boleh dilaksanakan dengan baik. Maka berkatilah ya Tuhan kami semua yang terlibat di dalamnya, agar itu juga mendatangkan kebaikan untuk anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah online. Bapa, kami berdoa untuk panitia Hari Raya Gerejawi yang sedang mempersiapkan acara penghayatan Masa Raya Paskah. Kiranya itu semua bisa dilaksanakan dengan baik ya Bapa. Panitia bisa bekerja dengan segala kesungguhan, memimpin, memberikan kegiatan-kegiatan yang baik untuk kami, anggota jemaat simpatisan menghayati Masa Raya Paskah ini. Tuhan, kami juga ingin mengikuti semua kegiatan yang direncanakan, yang disusun oleh panitia Hari Raya Gerejawi dalam mempersiapkan Paskah. Bapa, terima kasih untuk semua yang baik yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang dengan segala penuh kesungguhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan